Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jadi pertama-tama alhamdulillah eh, kita bisa berkumpul kholaqoh secara online seperti ini. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Gitu, seperti itu. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kita semuanya. Jadi timbul pertanyaan klasik, siapa sih yang tidak ingin menjadi ahli Quran? Itu salah satu manifestasi mengapa kita mengadakan grup ini gitu. Inilah kedudukan hamba yang paling mulia dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Cukuplah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan agungnya kedudukan orang yang termasuk dengan ahli Quran begitu Ustaz. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, manhum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya di antara manusia ada ahli Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Beliau bersabda, mereka adalah ahli Quran. Mereka lah ahli orang-orang yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya, seperti itu. Jadi sedikit mukadimah ini, hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang menjadi ahli Quran. Karena mereka disebut sebagai ahli Allah. Artinya, mereka lah para wali kekasih Allah yang sangat dekat dan istimewa di sisinya, gitu. Jadi keutamaan dan kemuliaan besar ini tentu menjadikan setiap kita yang merasa beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir berusaha untuk mengejar dan meraihnya. Apalagi Allah telah menjanjikan bahwa Al-Quran akan Allah mudahkan sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Termasuk dalam hal ini kemudahan untuk memahami kandungannya, membaca, meraih kemuliaannya sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 50 surah 54 ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan atau pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Seperti itu. Sedikit ulasan bahwa Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, makna ayat ini, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran yang mulia dalam lafaznya untuk dihafalkan dan disampaikan kepada orang lain. Juga dalam kandungannya, maknanya untuk dipahami dan dimengerti, gitu, seperti itu. Karena Al-Quran adalah perkataan yang paling indah lafaznya, paling benar kandungannya, dan maknanya, dan paling jelas penafsirannya. Maka setiap orang yang menghadapkan diri bersungguh-sungguh mempelajarinya, Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya, meringankan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan tersebut tidak akan bisa kita capai jika kita tidak ada yang namanya praktek ya. Kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan keutamaan surah Al-Fatihah, pembahasan ulasan tajwid, maka semua itu kurang afdol jika tidak kita barengi dengan praktek. Karena memang membaca Al-Quran, menghafal itu memerlukan yang namanya otak motorik, yang mana itu akan bisa dilakukan ketika kita melatihnya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, sebelum dimulai, silahkan dibuka surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke surah Al-Baqarah ayat 1. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Ustaz. Baik. Oh, ini belum on cam tadi ya? Belum, Ustaz. Oh iya, maaf ini. Sorry. Kelihatan kan? Ada. Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Jadi bacaan Al-Quran itu memerlukan yang namanya otak motorik kita. Jadi nggak bisa hanya secara teori, walaupun kita menguasai dasar-dasar teori tajwid, tapi ketika kita tidak praktek, maka itu sama saja ingin jago berenang, tapi nggak mau terjun ke air langsung, seperti itu. Bagi yang sudah biasa baca Quran, ketika sering membacanya, maka
akan lebih fasih dan lebih mendalam apa yang dia baca seperti itu. Jadi untuk pertama-tama sebagai motivasi, walaupun waktunya tidak panjang, kita mencoba untuk belajar tilawah bersama. Bukan belajar sebetulnya sih, ini lebih ke sharing tilawah, Ustadz, tilawah bareng gitu, saling mengoreksi. Jadi kan kalau belajar istilahnya ada guru, ada murid gitu. Tapi dalam kesempatan kali ini kita lebih kepada kita tadarus bersama seperti itu, tilawah bersama seperti eh, di judul seminar, bukan seminar, apa namanya, kajian pagi hari ini seperti itu tadi. Gitu. Seperti itu. Baik, kita akan dimulai dari surah pertama yaitu surah Al-Fatihah yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dilanjutkan oleh peserta yang lain. Begitu Ustaz ya? Iya, Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, telah saya bacakan surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir dan surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Barangkali peserta di sini dipersilahkan untuk baik untuk membaca Al-Fatihah atau melanjutkan bacaan dari ayat ke-6 itu di halaman berikutnya seperti itu. Mangga kalau ada yang mau coba. Ada yang mau coba dari Ibu Rida Erina?
Maaf Ustadz, lagi haid. Oh, lagi. Dengarkan aja. Oh, iya. Apakah boleh kalau lagi haid, Ustaz? Tidak. Eh, sebenarnya ada tergantung dari niatnya. Katanya kalau niatnya belajar itu tidak masalah, gitu seperti itu. Lain aja Ustadz. Baik, atau apa kita mau talaki saja surah Al-Fatihah atau bagaimana? Itu yang melambaikan tangan boleh? Ini bingung, salah pencet. Tapi nggak apa-apa dah Ustadz. Oh iya. Ini Di juga ke-6 lagi Bu. ya, lagi haid tapi pakai HP nggak apa-apa ya Ustadz. Oh iya. Iya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawa wa lahum azabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Gitu aja ya. Baik, tes masih kedengaran semuanya? Masih. Nah, jadi bacaannya itu ya cukup dinilai lancar, tapi ada beberapa yang mungkin perlu dikoreksi dan mungkin ya kita maklumi karena mungkin di dalam waktunya kondisi seperti ini tidak mudah untuk membaca Quran. Jadi yang penting itu ketika membacanya itu agak tenang. Misal barusan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru. Di sana ada namanya hukum bacaannya itu ada gunnah. Gunnah itu harus kita tahan. Itu artinya dengung. Jadi kita bacanya tidak terburu-buru. Innalladzina kafaru sawa'un. Sawa'un itu panjangnya 5 harokat. Hukumnya mad wajib mutasil gitu. Mad wajib mutasil itu huruf mad apabila bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arabnya. Sawa'un gitu, seperti itu. Jadi wa-nya dibaca panjang gitu. Innalladzina kafaru alaihim a'anzartahum. Misal nafasnya tidak sampai ke ujung ayat, maka kita boleh berhenti di a'anzartahum. Lalu kita ulanginya dari mana? Kita ulangi dari kata sawaun. Sawaun alaihim mohon maaf, dia nggak boleh putus ya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi saya jelaskan sedikit lagi, sawa'unnya itu dibaca jelas, yaitu bacaan idhar, artinya jelas. Alaihim a'anzartahum. A'anzartahum itu ada hukum ro-nya dibaca tafhim atau tebal. Jadi makanya bunyinya a'anzartahum. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, beda alzartum, beda juga tunzirhum. Kalau tunzirhum itu ro-nya dibaca tarkik atau tipis. Tipis itu gigi kita jadi kelihatan. Am lam tunzirhum la yu'minun.
Yu'minun dibaca panjang, hukumnya Madhari itu sukun. Kita ulangi bacanya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi untuk kedepannya paling jangan terburu-buru ketika membacanya seperti itu. Cukup satu ayat penjelasannya, mungkin ada yang lain yang mau melanjutkan ke ayat Makasih, 8-nya. Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang mau melanjutkan? Zainuddin. Ya, Gus. Ya, Pak. Ya. Siap, Ustaz. Siap, Pak. Coba Boleh, Dari boleh. ayat ya, Pak. Ya, Iya. siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Sampai situ, kan? Baik. Mohon koreksi, Pak Ustadz. Oh, baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu paling dari segi bacaan sudah ya alhamdulillah lancar, udah bagus gitu. Cuma ada beberapa yang perlu dikoreksi lagi, mungkin di masalah wakaf ya. Wakaf, tapi mungkin karena mushafnya kita sama Bapak ini beda kali, barangkali. Misal gini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kalau di mushaf Bapak itu ada wakaf apa di sana? Ada wakaf nggak di sana? Ada, Pak, wakaf apa itu jaiz ya? Iya, wakaf jaiz. Itu boleh berhenti, artinya boleh berhenti, boleh Diteruskan. Ya, boleh diteruskan. Bagus. Jadi sama tadi di makhrajnya huruf shin tadi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi shin itu dia udara memenuhi mulut kita, jadi mengalir gitu. Shin. Wa ma yash'urun. Seperti itu, Pak. Kita ulangi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kita lanjut.
fi qulubihim. Ada mim mati di sana bertemu dengan mim tasdid. Maka kita sebut dengan idgham mislain. Jadi ditahan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Lalu di sana tadi berhenti walahum azabun alim. Nah, itu ada wakof apa di sana, Pak? Kop lazim ya, Pak. Oh. Alam, Lazim Pak. al-waqfu aula huruf lam alif. Iya, Pak. Ada wakop lam alif Nah, lam alif itu artinya berhenti atau dilanjutkan. kalau Dilanjutkan. lam alif itu makna daripada al-waqfu aula. Jadi sebetulnya dilarang berhenti di sana atau wasal lebih utama. Kalau lazim itu tandanya dia huruf mim ya. Huruf mim yang di atas itu. Mim Iya, yang kakinya miring seperti itu. Nah, itu lazim artinya kan harus berhenti. Walahum azabun alim. Itu kalau pakai waqaf lazim. Nah, kebetulan di sini waqafnya waqaf al-waqfu aula. Artinya itu tidak ada waqaf. Jadi lebih bagus dilanjutkan. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tapi di sini kayaknya lambang mim ini adalah menandakan bahwa ini ifa apa? Huruf mim bertemu dengan huruf ba. Bahasa PAUD. Lupa. Oh, bukan ifa. Mohon maaf. Itu hukumnya iklab gitu. Itu tanda mim itu tanda mim iklab, bukan waqaf lazim seperti itu. Nah, tapi ba kan iklab ya, Pak. Iya betul. Jadi mimnya itu tanda kalau itu bacaan iklab seperti itu. Bukan waqaf lazim. Tapi secara keseluruhan udah bagus, tinggal mungkin kurang di pernafasannya. Sering-sering diulang seperti itu. Napasnya ini harus belajar lagi. Yang penting mas sering, karena kan memang Quran itu butuh apa namanya, kayak berenang lah. Kayak kita berenang atau bersepeda, yang mana kita mungkin fasih itu bukan karena orangnya berbakat atau enggak gitu, tapi memang karena banyaknya mengulang seperti itu. Kayak sama kayak kita belajar menghafal, bukan orang yang pintar menghafal yang apa namanya, yang menguasai materi tersebut, tapi siapa yang paling banyak mengulang seperti itu. Cuma itu aja. Ya, makasih, Pak. Sama-sama Pak. Barangkali dilanjutkan ke yang lain. Ada yang mau melanjutkan? Satu lagi, ada lagi dari peserta. Ada lagi? Ada? Satu peserta lagi. Satu peserta lagi. Mama ngawat. Kalau sudah tidak ada, mungkin dicukupkan Ustaz. Baik Ustaz. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada nasihat dari Ustaz gitu. Bagaimana cara agar kita bisa. Kalau nasihat yang saya sampaikan sih khususnya buat diri saya sendiri, ya umumnya buat teman-teman. Jadi Quran itu sama, itu kan ketika dalam proses menghafal itu dia melibatkan ya tadi gerakan bibir sama gerakan mata. Yang mana kalau itu tidak pernah dilatih, walaupun sebelumnya bacaan Al-Quran itu fasih, tapi misalkan kita selama setahun full tidak baca sama sekali, jangankan 1 juz 1 hari, misalkan 1 ayat pun nggak pernah, maka dengan sendirinya kefasihan itu hilang dengan sendirinya seperti itu. Jadi untuk memudahkan hafalan, apalagi sampai ingin hafal makna dan kandungannya, itu harus banyak pengulangan gitu.
Bahkan ulama terdahulu itu menyebutkan minimal 70 kali pengulangan supaya tidak lupa. Dulu kita ingat mungkin pas belajar juz amma aja, murojaahnya berapa lama? Saya murojaah juz amma aja itu hampir 2 tahun, baru nggak lupa. Ketika murojaah misalkan 6 bulan itu belum nyangkut. Pas jadi imam, baca An-Naba, baca An-Nazi'at, baca Abasa, itu banyak ayat yang tertukar dan banyak ayat yang ketinggalan. Dan bahkan bacaannya jadi salah. Yang tadinya shin, saya baca sa, gitu, seperti itu. Karena kenapa? Karena kurangnya pengulangan, gitu. Jadi pengulangan Al-Quran itu harus berlangsung sampai kapan? Sampai kita wafat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk bisa dimampukan membaca Al-Quran sampai kita meninggal dunia seperti itu. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Eris dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kegiatan belajar kita ini akan kita usahakan untuk istiqomah setiap selesai subuh. Jangan lupa untuk mengajak keluarga juga dan teman-teman juga agar ikut bergabung di kegiatan kita. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Alamin. Jazakumullah Kang Eris, Kang Nizar. Sami-sami, Umi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustaz.